Nah, teman-teman, di videoku kali ini, siapapun yang mendengarkan sampai akhir cerita saya, diambil positifnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masih sehat? Masih semangat? Dan semoga selalu sehat ya. Setiap aktivitas selalu diberi kemudahan. Nah, saya hari ini mau cerita, tidak masak teman-teman. Saya hari ini mau cerita. Jadi kita selama COVID ini kita tuh bikin vitamin C sendiri teman-teman. Jadi kita itu majikan saya, nenek-nenek itu semua nggak aku kasih vitamin C beli ya teman-teman. Jadi saya bikin sendiri seperti ini karena kan biasanya kan mereka tuh suka seperti ini, tapi kalau makannya kan beli potan itu kotos-kotos di lantai, makanya selalu 3 hari sekali itu saya bikinkan jeruk seperti ini. Jadi kali ini kita ngobrol saja ya, saya tidak masak hari ini teman-teman, karena nanti sore kita mau nanti siang kita ada saudaranya kesini sudah bawa makanan, terus nanti malam kita mau makan di luar. Jadi saya hari ini cuma bikin ini saja ya, sambil ngobrol sambil cerita nih. Banyak teman-teman, nggak cuma sedikit, banyak. Jadi ini sebelum saya iris, sebelum saya cuci dulu ya teman-teman. Ini harus bersih. Jadi kalau saya beli barang dari supermarket, buah-buahan dari supermarket, itu saya lap dulu teman-teman. Sampai rumah itu saya bersihkan dulu, saya cuci, saya lap supaya tisu bersih. Setelah itu saya masukkan lemari es. Setelah dimasukkan lemari es, mau saya masak pun saya harus cuci lagi, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ini sudah saya iris. Setelah itu mau saya bikin jus seperti itu. Kita sambil cerita saja ya teman-teman. Nah, kita harus kreatif ya teman-teman, karena kalau semua beli paket-paketan beli itu ya, kita tidak pernah tahu bahannya apa, meskipun itu katanya vitamin C ya. Karena adiknya majikanku tuh beli vitamin C yang apa itu ya namanya, pokoknya yang itu loh teman-teman, itu lupa saya ya. Itu katanya masur teman-teman ya, setiap hari dulu katanya sehari sekali, karena tidak ada di rumah, tidak ada, dia nggak ada pembantu di rumah, dia juga tidak punya anak, tidak punya suami, di rumah sendiri. Jadi dia setiap hari mikirnya, dia takut teman-teman, dan dia juga tidak berani suntik. Makanya dia di rumah itu setiap hari itu minum vitamin C setiap hari. Nggak taunya itu juga nggak langsung ya teman-teman, itu jangka panjang ya. Itu katanya sudah minum sekitar 3 minggu, dia masur teman-teman, sampai pucet. Berat badannya itu sampai turun 7 kilo loh. Ini saya bukan nakut-nakuti ya, untuk yang penjual vitamin C ya jangan takut. Yang penting jangan, kita tuh kemungkinan lah ya, menurut saya jangan terus-terusan gitulah, jangan terus-terusan dijeda seminggu 3 kali minum, mungkin nggak apa-apa gitu. Dulu kita beli awal-awal COVID, tapi setelah itu saya pikir ya saya bikin ini aja, bikin jus sendiri aja gitu. Jadi ini saya bikin jus seperti ini teman-teman. Saya satu minggu 3 kali ya. Ini tidak jus semua teman-teman, setelah jadi seperti, dan satu lagi teman-teman, kalau teman-teman lagi sakit tenggorokan atau lagi flu, jangan minum ini. Lebih baik minum air kelapa dikasih garam sedikit. Dan minum ini pun jangan kayak gini langsung diminum teman-teman. Ini minuman ini memang bagus, vitaminnya banyak, tapi juga kita harus ini ya. Jadi ini jangan, ibarat 1 gelas seperti ini, nanti akan saya kasih air sedikit, terus saya tambah garam teman-teman. Saya tambah garam, saya biarkan sebentar baru kasih mereka minum seperti itu. Kalau langsung seperti ini bisa kadang ke tenggorokan, apalagi kalau lagi sakit ya teman-teman. Jangan makan ini ataupun minum ini jeruk, itu saja. Itu saya bukan katanya, saya sendiri pernah, dulu bos saya di Taiwan tuh ngomong, pokoknya kalau pas sakit dia nggak mau diirisin ini. Akhirnya saya mencoba, pas batuk saya minum ini, malah tambah parah teman-teman.
Jadi meskipun ini sangat bagus untuk tubuh kita itu ya seperti ini. Kadang saya seminggu 2 kali, kalau repot banget ya seminggu 2 kali, kalau nggak repot ya saya kasih seminggu 3 kali kayak gitu. Jadi setidaknya dalam tubuh mereka itu tercukupi teman-teman, itunya, vitaminnya, itunya itu tercukupi. Apalagi jaga orang tua ya teman-teman, kita harus pintar-pintar banget benar. Orang tua itu rentan karena di tubuhnya udah nggak mungkin, orang tua jarang yang nggak punya penyakit, entah gula darah, entah darah tinggi, entah darah rendah, entah apa kakinya gimana, pasti ada. Karena kita pastilah, menurut saya pasti, sesehat apapun pasti, yang gigi lah, yang apa. Jadi saya pribadi kalau jaga orang tua, saya benar-benar memperhatikan bagaimana mereka tidak sering sakit, tidak sering, apalagi kalau musim dingin. Kita harus dulu kalau musim dingin, alhamdulillah, karena mereka itu meninggalnya karena penyakitnya, bukan karena maksudnya pilek, flu ini enggak, karena sudah penyakitnya memang sudah parah. Jadi kayak seperti kakak di sini memang penyakitnya sudah sangat ngegas sekali, ganas sekali di dalamnya. Jadi ya kita apa boleh buat, tapi setidaknya kita berusaha menjaga makanan yang sehat, sesuatu yang nggak pakai, ya setiap orang nggak sama lah, tapi setidaknya kita lebih kalau bisa yang sehat, kenapa harus memilih yang itu gitu ya teman-teman. Dan ini jus saya yang sudah saya buat seperti ini. Jadi ini enggak ya, separuh lebih ya teman-teman, separuh gelas lebih. Ini akan saya tambah dengan air teman-teman, akan saya tambah dengan air. Lalu akan aku kasih garam sedikit. Ini juga sama, karena aku kasih garam sedikit. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah jadi vitamin C. Jadi yang mendengarkan video saya sampai akhir, itu vitamin C boleh diminum, tapi jangan terlalu banyak. Ini pun boleh diminum, tapi juga jangan sering-sering. Dan minumlah vitamin C di saat badan sehat, jangan menunggu badan sakit. Karena di saat badan kita sakit, tubuh kita lemah. Jika vitamin C masuk, akan merusak lambung kita, asam lambung kita. Jadi minumlah vitamin C di saat kita sehat, dan jangan lupa makan dulu sebelum minum vitamin C ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai full. Semoga kita semua sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.